Pertama ya karena mungkin menurut saya pribadi Iya, itu kurangnya keingin mendalami tentang catur itu sendiri. Misalnya kalau asal ikut misal kejurda misalnya ikut, ya sudah ketika nggak juara di kejurda nggak main catur selama 1 tahun. Ketika ikut turnamen di salah satu kejuaraan, ketika nggak juara ya sudah diam aja gitu. Itu yang menjadi kendala. Kita benar-benar harus kayak kita di Pamekasan jujur Mas, kalau catur di Pamekasan itu sekarang cukup mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Munjutahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Yang kali ini benar-benar berbeda podcastnya. Kita akan ngobrol sembari bermain catur. Kenapa harus bermain catur? Karena yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Master Nasional di cabang olahraga catur. Dan dia satu-satunya di Madura. Selamat datang Mas, gimana nih kabarnya? Datang Mas. Baik. Alhamdulillah baik. Sukanya dipanggil apa? Takut ada panggilan khusus nih? Enggak ada Mas Erli aja. Mas Erli aja Mas nih. Erli. Oh, bukan nama panjangnya. Panjangan. Panjang. Iya. Ya, sahabat KTV, sekarang kita akan sembari bermain. Saya mau buktikan bahwa walaupun saya gak dapat titel sebagai Master Nasional ataupun Master Percasi yang di bawahnya Master Nasional, saya bisa mengalahkan. Siap nih Mas? Siap. Siap ya. Tapi sambil ngobrol aja. Boleh. Semacam kayak orang nongkrong aja itu. Oke, siap. Ya, Mas, sebenarnya sejak kapan nih sebenarnya suka main catur kayak gini? Main catur itu dari kelas 2 SD, umur 7 tahun waktu itu Mas. 7 tahun. 7 tahun. Apa yang memotivasi sebenarnya kok bisa? Dulu suka? sih kayak awalnya itu dari orang tua. Orang tua itu waktu itu main catur sama kakak saya. Terus kok kayaknya seneng lihat kuda gajah itu. Terus coba saya main langsung dibelikan catur waktu itu, tapi yang murah, kalau nggak salah harga 15 ribuan itu. Main catur. Kebetulan saya punya tetangga guru catur gitu. Ya sudah, belajar ke beliau. Waktu itu di SD saya itu ada ekstrakurikuler catur, mainlah di situ ekstrakurikuler catur sampai sekarang gitu. Saya kira ini Mas ya? Gak apa-apa, sambil jalan aja. Iya. Oh iya, itu yang disukai kuda. Maksudnya. Oke. Iya. Itu kan dalam artian kan suka main catur kelas 7 nih. Itu kan masih anak-anak nih Mas. Masih anak-anak. Masih usia 7 tahun. 7 tahun. Berarti sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD berarti masuk usia 6 tahun waktu itu. Ya 6-7 sampai 7 tahun itu. Iya. 6-7 tahun. Oh, siap. Nah, dari situ dibelikan itu langsung bisa main atau memang belum sebenarnya? Iya belum. Kuda cuman tahu ngelangkah kayak kuda, bentuknya L, gajah itu bentuknya lurus, miring gitu. Ya sekedar tahu aja waktu itu. Waktu itu pertama ikut kejuaraan itu sekolah itu. Oh, gara-gara ikut ekstrakurikuler. Itu gara-gara ekstrakurikuler. Kalau ayah sendiri itu sebenarnya sampai main ikut lomba atau hanya sebatas hobi aja? Bukan ayah, ibu. Oh, ibu. Ibu berarti. Ibu. Sekedar main, bapak malah enggak tahu. Oh. Gitu. Iya. Oh iya, hati-hati aja. Pertama ikut kejuaraan kapan? Pertama ikut kejuaraan yang benar-benar kejuaraan itu 2004. Kejuaraan Jawa Timur itu. Kejurda, namanya itu Kejurda. Kejuaraan berarti 2004. Kalau lomba pertama kali kapan? Lomba pertama kali kalau untuk kelas ya ikut main aja gitu. gitu. SD itu. SD udah ikut. SD itu sekolah dasar itu. Itu kelas 7 baru 7. Baru kenal. Terus yang ikut pertama kali usia berapa? Dari 7 kelas tahun. Kelas 3 kalau enggak salah, kelas 4 ya. Oh, berarti sekitar usia 8 ke 9 tahun. Ya, benar. 9 tahun itu betul. Langsung juara enggak? Waktu itu nomor 4 se-Jawa Timur. Nomor 4 se-Jawa Timur seperti itu.
Bukan yang gak fokus ini, yang di SD. Di SD. SD itu juara 3 kalau nggak salah itu. SD waktu itu. Juara 3. Iya, dapat buku sama bolpen waktu Pertama kali langsung juara. Juara 3 sekolah dasar itu. Oh, berarti emang master beneran sudah. Kenapa saya sudah mau kalah, Mas? Enggak, masih panjang. Iya. Bagus. Bagus apanya Om, saya ini udah di porak-porandakan sama sampean. Cekak. Iya. Iya, iya, iya. Sejajarkan aja dulu. Nggak bisa. Udah kuda itu. Iya, saya kalah. Iya, melihat dari karena agar diketahui bahwa narasumber kali ini dia sekarang juga aktif menjadi pelatih catur di Pamekasan. Iya, betul. Nah, kalau melihat permainan saya apa nih sebenarnya yang kurang? Pembukaan kurang. Tapi untuk dasar sebenarnya tahu. Kayak misalnya harus rokade, terus pion dulu dimajukan, terus perwira diaktifkan. Sebenarnya dasarnya tahu, perlu dipoles lagi sebenarnya. Pembukaan memang kurang paham. Terus middle-nya agak berantakan tadi sehingga kena menterinya dikena, ya perlu poles lagi lah. Berarti lagi. Di pembukaan itu seberapa penting sebenarnya pembukaan dalam catur? Paling penting itu di pembukaan, Mas. Di pembukaan. Karena di pembukaan itu kita harus menguasai peta. Nah, di tengah itu namanya peta pusat. Jadi pertarungan catur itu untuk menguasai middle-nya nanti harus mengerti pembukaan. Kalau tidak mengerti pembukaan biasanya kan ada rumusnya kalau catur itu pembukaan ya akan terus diserang. Kalau serang akhirnya ya nggak enak, posisinya nggak enak. Setelah nggak enak itu biasanya entah itu pionnya, perwiranya kena, ya akhirnya kalah juga akhirnya kalau pembukaannya keliru seperti itu. Pembukaan itu ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Kalau yang saya tadi itu apa namanya? Apa gak ada namanya itu? Saya nggak tahu. Nggak ada namanya kalau yang tadi gak ada namanya tadi. Namanya sampean itu karena mungkin kurang paham. Siapa tahu saya menciptakan sendiri. Bisa. Bisa, bukan apa namanya? Bukan rudal. Iya. Ada berapa sebenarnya yang Mas pahami soal pembukaan? Kalau catur itu ada ratusan, Mas.
Ada Bukan. ratusan banyak. Ada ratusan pembukaan karena setiap ngelangkah itu ada pembelaan tersendiri gitu. Ya kalau saya mungkin 20 sampai 30 pembukaan hafal. 20 sampai 30 pembukaan. hafal. Seberapa berpengaruh terhadap permainan ke belakang? Sangat berpengaruh karena pembukaan itu ada teorinya. Kalau teorinya keliru, misalnya nih pemain profesional main lawan profesional. Biasanya kalau pemain profesional itu sudah ngerti pembukaan. Nah, ada pemain profesional ketemu lawan yang kurang profesional. Nah, kurang profesional biasanya pembukaannya itu beda sendiri sehingga cepat dihukum. Setelah cepat dihukum biasanya goyah posisinya, ya nanti diserang. Entah itu perwiranya kena, entah itu mau posisinya rajanya terjepit, ya akhirnya kalah juga akhirnya. Berarti kalau sama-sama master, kalau Mas nih, apa contoh satu pembukaan nih? Kalau yang Spanyol tadi biasanya. apa? Kalau yang tadi apa? Nggak ada kalau tadi. Kalau tadi nggak ada juga. Spanyol nih biasanya. Spanyol. Banyakan itu rata-rata di Indonesia itu Spanyol. Ketika sudah dibaca bahwa itu bukan Spanyol, berarti kan sudah diketahui bahwa Bener. ngatasinya seperti Pembukaan ini. itu Mas, dari awal pembukaan itu sampai 10 langkah. 10 langkah belakangnya itu harus hafal. Pembukaan itu harus ada jawabannya semua. Kalau misalnya ada yang keliru sedikit ya akhirnya dihukum, ya kalah juga. Seberapa konsisten pembukaan tersebut terhadap mainnya lawan? Tentu kan kita juga harus menyesuaikan nih dengan mainnya. Bukan hanya fokus langkah saya habis langkahin ini, habis ini ke sini, habis ini. Kan juga harus melihat langkahnya lawan. Ya harus fokus karena lawan ketika mau lawan ngelangkah itu ada jawabannya juga. Putih misalnya saya putih, hitam langkah pion, itu memang ada di teori itu. Ya berarti saya pion. Ketika hitam beda dari teori itu biasanya putih ngukum hitam. Sebaliknya kalau putih keliru di dalam teori itu hitam ngukum putih gitu. Seperti itu. Iya, Jadi, iya. ya kalau misalnya sama-sama profesional biasanya ngerti lah gitu. Pembukaan paling penting. Kalau keliru pembukaan biasanya kalah karena awalnya pembukaan itu yang menentukan middle game sama in game itu. Yang paling bagus itu nguasainnya di Peta mana? pusat, peta pusat di sini. Di peta pusat. Itu Peta yang lebih pusat bagus. paling nguasain. bagus itu. Kalau bisa menguasai peta pusat enak karena terang. Bisa mau ngelangkah itu pusatnya sudah dikuasai seperti itu. Jadi mau ngelangkah apa aja itu bisa. Enggak bakal dimakan seperti itu. Pembukaan itu juga pastinya mempengaruhi ini akan defense atau ofensif. Offensive seperti itu. Iya. Iya. Kalau Masnya lebih suka di defense atau di ofensif? Offensive saya. Kenapa? Ya seneng aja kalau ofensif itu ya bisa mematikan raja lawan gitu. Seneng aja, memang dari dulu sukanya ofensif kalau main catur. Tapi kan kalau ofensif itu berpotensi counter attack-nya. counter attack-nya itu yang bahaya memang. Ya kita harus ya tahu risikonya. Saya memang terkenal itu kalau di Pamekasan itu kalau ya sering-sering main di kejuaraan itu memang saya itu pemain ofensif gitu. Kalau di ofensif pembukaan apa yang bagus menurut Mas? Kalau hitam itu Sisilia Mas, namanya Sisilia. Sisilia. Memang Sisilia itu banyak macamnya juga. Ada Sisilia Naga, Sisilia Alapin, Sisilia Naktov, banyak. Kalau yang Mas? Saya biasanya Alapin, ada Sicilian Taimanov juga. Saya Taimanov juga sering gitu. Oh iya. Karena terbuka, memang benar-benar terbuka itu partainya. Sekarang sudah mendapatkan predikat Master Nasional. Iya. Nah, dari hanya bermain waktu itu antar sekolah di ekstrakurikuler di SD itu habis itu apa nih kejuaraan untuk menuju ke Master Nasional tersebut? Awalnya saya ikut kejurda biasa, kejuaraan daerah. Biasanya itu per tahun memang ada Mas kejuaraan daerah itu. Terus sering-sering ikut turnamen. Di tahun yang sama dengan ikut ekstrakurikuler atau beberapa tahun kemudian baru ikut Beberapa aja? tahun kemudian, 2003 itu 2002 2003 itu saya main apa kayak ya biasa ekstrakurikuler. Habis itu 2004 saya mulai fokus tuh main catur setelah kejuaraan daerah itu nomor 4 itu, karena kata teman-teman saya punya potensi gitu. Meskipun saya enggak punya pelatih. Waktu itu cuma otodidak aja. Ayo early main catur terus nanti. Belajarnya dari siapa? Apa main di online atau main Dulu nggak ada sama online teman? Mas. Oh, nggak ada online. Dulu nggak online. Bahkan komputer itu masih ingat saya dibelikan komputer Pentium 1 waktu itu. Ada biasanya. Ada dulu main catur itu memang. Karena dulu kaset bentuknya kan untuk belajar itu kaset dulu. Beda sekarang kan teknologinya sangat cepat. Dulu saya main di komputer itu terus ada pelatih. Pelatih pertama itu ada belajar teori saya pelatih pertama itu. Terus belajar teori hampir tiap hari saya ke rumahnya.
waktu itu, belajar teori. Setelah itu 2007 apa 2008 saya dilatih oleh master juga, namanya Pak Agus Yanto waktu itu. Beliau sekarang mungkin di Surabaya, netapnya di Surabaya, sudah tua. Ya dia diajar sama Pak Agus Yanto itu hampir tiap hari, master. Dan beliau itu waktu itu Mas nggak mau terima murid kecuali saya. Wes. Ya karena beliau itu mungkin ngelihatnya, wah ini anak punya potensi seperti itu, sehingga saya tiap hari ke rumahnya. Ya akhirnya sampai 2008 itu sudah juara kejurda ya, sudah dari 2007 juara kejurda, 2008 juara kejurda, 2009 itu juara U2SN nasional. 2009 di tahun yang sama juara kejurnas waktu itu. Setelah kejurda ini apa event yang dilalui? Ini kejurnas, setelah kejurda itu kan mau ke kejurnas. Kejurnas. Iya. Berarti ikut yang di kejurnas. Kejurnas 2000. Itu tahun Kejurnas itu sebenarnya ikutnya sudah dari 2006 Mas. 2006. Tapi nggak juara. Juaranya itu 2009. 2009 juara kejurnas juara 1. Sebelum juara kejurnas itu juara 2SN saya nasional. Oh, yang mendapatkan titel Master Percasinya waktu juara 2009 itu kejurnas itu mendapatkan titel Master. Saat itu udah SMP, SMA atau SMP kalau nggak salah. SMP itu mendapatkan ya. titel Master Percasi. Master Percasi dulu. Oh iya. Terus langkah selanjutnya untuk menuju Master Nasional itu seperti apa? Setelah 2009 saya juara. 2010 saya juara lagi kejurnas. Sehingga itu masih Master Percasi masih. Sudah nasional akhirnya itu. Oh, nasional. Master nasional. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara Master Percasi dengan Master Nasional? Kalau Master Percasi itu Mas, kalau juara kejurnas itu bisa langsung dapat titel Master Percasi. Kalau juaranya 3 kali nasional bisa dapat langsung Master Nasional. Dan juga bisa dapat Master Nasional atau Master Percasi itu di kategori senior biasanya. Kalau yang Mas masuk di kategori apa di waktu itu? Senior, di junior. Di junior, tapi di senior saya juga dapat waktu itu kalau nggak salah di Aceh kejurnasnya tahun 2000. Lupa saya 2014 atau 2015 lupa saya. Berarti juga mendapatkan apa yang harus dilakukan kalau harus menang 3 kali kejurnas? Kejurnas 3 kali, terus di senior harus dapat ada norma Mas misalnya. Master Percasi itu misal 9 babak itu. 9 babak harus mendapatkan poin sekian untuk mendapatkan titel Master Nasional seperti itu. Iya. Sahabat KTV agar tahu bahwa Mas Early ini juga pernah mewakili Indonesia. Itu di ajang apa dan kapan itu Mas? Tahun 2010. Waktu itu 2010 International Youth Championship. Berarti itu saat dapat Master Nasional sudah ya? Internasional sudah. 2010. Di atasnya Master Nasional menang nggak waktu itu? Nomor 5 se-Asia waktu itu. Se-Asia waktu itu. Tapi bagus, kalau saya kan nggak tahu nomor 5 dari apa. Tapi ada kelompok umur waktu itu under 18. Under 18. Setelah di atasnya Master Nasional apa? Di atasnya Master Nasional itu Master FIDE. Nah, itu gimana itu kalau untuk mendapatkan Master FIDE itu juara Asia, Mas. Juara Asia. Bisa di kelompok umur, bisa di mahasiswa, bisa di. Itu cukup 1 kali sama dengan yang Percasi. Cukup 1 kali. Kalau Master FIDE cukup juara Asia, entah di mana mahasiswa pun bisa, asalkan dia juara Asia, bisa langsung Master FIDE. Di atasnya itu Master Internasional. Master Internasional itu bisa juara dunia Mas, waktu juara dunia. Juara dunia baru bisa. Entah itu kelompok umur bisa. Terus ada kalau di dunia itu Mas ada rating. Rating itu biasanya kalau bisa Master Internasional itu minimal rating 2400. Rating itu didapatkan dari ketika mengikut kejuaraan di dunia itu dikumpulkan. Tapi itu harus kejuaraan dunia. Bisa dapat terus bisa rating 2400 otomatis Master Internasional seperti itu. Oh iya. Kalau yang Grandmaster itu ada normanya juga Mas. Ada normanya Grandmaster itu minimal rating 2500. Kedua harus juara dunia atau enggak memenuhi kuota norma Grandmaster. Misalnya ada kejuaraan dunia nih, tapi kejuaraan dunianya memang benar-benar FIDE ini, bukan turnamen biasa. Misalnya dalam beberapa babak bisa mengumpulkan rating rata-rata ketika ketemu musuh. Kan ada tuh musuh 2700, 2800 Grandmaster Super itu.
Ya ketika ngalahin itu di rating di rata-rata bisa 1.500 misalnya rata-ratanya itu bisa dapat norma. Sampai 3 kali normanya itu bisa grandmaster seperti itu. Oh iya. Gak mau ke yang lebih tinggi lagi. Sudah tua. Masih usia 27 ya? Ya, 27 tahun. Berarti kelahiran 96. 96. Oh, 96 benar. 96. Oh iya. Kok bisa lupa Iya, tahun iya. kelahiran? Banyak yang dipikirkan kayaknya. Oh iya. Orang bermain catur sebenarnya yang dibutuhkan itu apa, Mas? Selain memahami teori. Pertama harus konsentrasi. Fokus. Konsentrasi. Terus ya pertama harus benar-benar ngerti rumusnya catur itu, teori catur itu. Setelah itu baru kita bisa mempraktekkannya waktu bermain catur. Fokusnya itu paling utama, fokus itu. Jangan sampai terbebani waktu lomba gitu. Fokus, memang benar fokus. Tapi harus utama itu kemampuan. Meskipun fokus tapi gak punya kemampuan ya sama aja. Berarti harus seimbang. Fokus ini juga ada bebannya sebenarnya kalau dalam lomba, kan ada timernya, Mas. Ada Itu timernya. juga seberapa berpengaruh terhadap fokus ini? Ya ketika kita bermain, kalau di catur itu kan ada timernya. Kita harus benar-benar fokus bisa ngehandle waktu kita dan catur kita, agar ketika kita mainnya jangan sampai benar-benar terlalu lama mikirnya, karena kenapa waktunya jatuh. Kalau waktunya jatuh meskipun sampai menang caturnya, sampai menang menteri, menang benteng, kalah tetap kalau timernya jatuh. Jadi benar-benar bisa mengendalikan itu antara jam dan caturnya itu sendiri. Berarti di situ juga jadi beban untuk mengurangi fokus. Bisa jadi beban, tapi kalau sudah terbiasa nggak ada sih. Malah bisa jadi pacuan, karena kadang-kadang kalau percaya diri itu musuh bisa takut gitu. Tapi Iya, jangan iya. terlalu percaya diri seperti itu. Sebenarnya. Iya. Sekarang mengabdikan diri untuk menjadi pelatih catur. Kenapa kok ke sana arahnya? Atau memang terus ingin bergelut di dunia catur? Atau seperti apa? Sebenarnya karena pengen memang mengabdi aja, Mas. Kalau catur itu di Pamekasan itu kan bibit-bibitnya kan banyak, bibit-bibit potensialnya. Kayak kemarin di Porprov kemarin ada pemain Pamekasan juga dapat medali, bibitnya banyak. Kalau nggak mulai dari kita, siapa lagi yang mau bikin prestasi di Pamekasan seperti itu ya. Sama teman-teman kemarin mau kedepannya sih mau pengen buka sekolah catur. Kedepannya pengen buka sekolah catur, sudah dibahas ya, tinggal gimana nanti kedepannya. Kalau sekarang ngelatih catur itu setiap hari Senin dan Kamis memang ada perkumpulan, jadi memang benar-benar ya kita mengabdikan diri lah. Seberapa besar anemonya kalau di Pamekasan? Kalau catur ya lumayan sih, lumayan Banyak catur. peminatnya juga. Banyak peminatnya. Kemarin kita ngirim atlet di Madiun usia 8 tahun ke bawah, alhamdulillah dapat nomor 3 kemarin. Terus kemarin Semadura antara SMA di Hulu nomor 1, 2, 3 atlet kita sendiri, atlet Pamekasan itu sendiri ya, sehingga ya alhamdulillah lah kita nggak sia-sia untuk melatih teman-teman itu sendiri. Jadi prestasi di catur itu enak, Mas. Kalau misalnya kita dapat prestasi misalnya, sekolah itu banyak yang mau ngambil. Ya, prestasi yang lain sama juga. Iya, jadi ya intinya ketika kita nggak nanggung lah prestasinya itu, insya Allah bisa lah untuk jenjang pendidikan seperti itu. Melihat beberapa anemo ataupun minat yang tinggi juga di Pamekasan, sejauh ini itu apa sebenarnya kendalanya hingga sejauh ini belum ada lagi nih yang master nasional di Pamekasan? Apa sebenarnya yang menjadi kendala nih? Pertama ya karena mungkin menurut saya pribadi itu kurangnya keingin mendalami tentang catur itu sendiri. Misalnya kalau asal ikut misal kejurda misalnya, ikut ya sudah, ketika nggak juara di kejurda nggak main catur selama 1 tahun. Ketika ikut turnamen di salah satu kejuaraan, ketika nggak juara ya sudah diam aja gitu. Itu yang menjadi kendala. Dan juga dukungan orang tua, karena kan untuk berprestasi di catur itu kan harus mengeluarkan biaya gitu.
Karena mengikuti turnamen itu kan ada biaya mas, biasanya kalau mandiri. Kecuali memang benar-benar diberangkatkan oleh Percasi Pamekasan. Misalnya kayak ke Juda itu biasanya diberangkatkan oleh Percasi Pamekasan. Selain itu biasanya biaya sendiri. Nah itu motivasi yang paling penting ketika teman-teman ingin benar-benar mendapatkan prestasi di bidang catur. Saya dulu sering berangkat sendiri mas kejuaraan. Bahkan saya masih ingat tahun 2009 itu ke Jurnas. Saya biaya sendiri waktu itu. Tidak dibiayai oleh Percasi. Alhamdulillah waktu itu jadi juara 1 waktu itu. Karena di kejudanya itu yang diambil cuman kalau nggak salah cuman juara 1-nya aja. Waktu itu saya juara 2. Jadi yang diberangkatkan itu juara 1-nya. Kalau nggak salah di Kalimantan Tengah itu. Karena keterbatasan biaya. Juara 1-nya sehingga saya juara 2-nya tapi saya berangkat waktu itu dan juara 1-nya saya di Kejurnas. Oh iya. Berarti yang menjadi problem adalah konsistensi mereka dalam mengasah dan melatih kemampuannya untuk bermain catur. Itu yang menjadi kendala. Nah, sebagai pelatih gimana nih untuk mengatasi kendala tersebut? Biar setidaknya, mohon maaf ya, dalam pandangan saya, kalau Mas sudah jadi master nasional nih, Mas akan dibilang sukses ketika Mas juga bisa melahirkan master nasional lain di Pamekasan. Ini dalam pandangan saya. Bisa, benar-benar banyak memang seperti itu. Ya pertama harus ada kemauan dari atlet itu sendiri. Ketika kita melatih, pelatih itu bukan hanya mengajarkan tentang bermain catur. Pelatih itu bisa jadi motivator, terus bisa menjadi fasilitator. Ketika teman-teman yang sudah mulai agak jenuh main catur, kita semangatkan lagi seperti itu. Ya kita tugasnya seperti itu. Di lain kemampuan teknisnya harus benar-benar mumpuni. Kalau tidak bisa tidak mumpuni ya meskipun dia semangat kalah juga akhirnya. Ya itu harus ada keterkaitan, misalnya orang itu punya kemampuan. Sekarang kan zaman teknologi mas. Latihan catur itu bukan hanya kita harus punya catur, buka itu sendiri, bukan. Di online itu banyak. Ada buku catur di online itu banyak. Bahkan di YouTube pun pembukaan itu sangat banyak. Trik-trik cara bermain catur itu cukup banyak. Sehingga teman-teman di Pamekasan itu harus benar-benar harus benar-benar memaksimalkan peluang untuk melatih catur itu sendiri seperti itu. Sehingga kedepannya harus ada atlet-atlet Pamekasan yang benar-benar bisa mendapatkan master nasional itu. Oke, seperti itu. Mas tadi menyampaikan bahwa pelatih juga harus menjadi motivator seharusnya agar mereka itu tetap konsisten untuk mengasah kemampuannya. Benar-benar. Saya punya keyakinan Mas sejauh ini juga sudah melakukan itu. Insyaallah. Tapi insya Allah ya harus yakin lah. Ya gitu. Tapi yang menjadi persoalan kan belum sekarang. Tetap belum. Apa nih harus langkah ke depan yang harus dilakukan agar bisa terlahir juga master nasional yang di Pamekasan kan banyak nih yang sudah master Percasi. Banyak. Cuman tinggal master nasionalnya harus nambah lagi. Gimana nih? Kita benar-benar harus kayak kita di Pamekasan, jujur mas, kalau catur di Pamekasan itu sekarang cukup mati. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman saya waktu di generasi saya dulu, waktu juara-juara di generasi saya, kita punya inisiatif untuk memajukan catur Pamekasan. Bahkan teman-teman saya itu di generasi saya itu saya turunkan langsung, yuk kita sama-sama benahi pecatur Pamekasan seperti itu. Sehingga kedepannya catur Pamekasan itu tidak dipandang sebelah mata lagi. Vakum nih lama nih mas pecatur Pamekasan nih. Bahkan di Kejuda kemarin tuh mas, cuman ngirim 5 atlet. Di kelompok umur itu ada kelompok umur 10, 12, 14, 16, 18 senior, putra putri lagi. Cuman ngirim 5 atlet waktu itu. Ya kita kan waktu itu belum berkecimpung, maksudnya belum berinisiatif. Setelah itu kita berinisiatif untuk benar-benar memajukan catur Pamekasan seperti itu. Ini yang menjadi kendala sebenarnya karena memang minatnya mulai menurun. Minatnya mulai menurun dan juga dukungan orang tua itu. Dukungan orang tua ini yang paling penting mas, paling penting. Sehingga orang tua itu kan bisa jadi motivator juga. Ayo dek latihan dek biar kamu nanti bisa jadi master, atau dek ayo nanti bisa kamu juara. Kalau juara kan enak, nanti bisa kamu dapat hadiah. Bisa kalau dapat hadiah nanti kita atau
dapat prestasi nanti, kalau dapat prestasi kan enak, kalau mau ke jenjang lebih tinggi, misalnya mau masuk sekolah bisa tanpa tes gitu. Ya itu motivator juga orang tua. Nah ini kita tingkatkan, jadi kita benar-benar tingkatkan untuk menjadi atlet itu benar-benar punya kemauan itu sendiri, sehingga nggak hanya latihan. Kalau hanya latihan, datang latihan habis itu nggak latihan, jatuh di rumah, sama aja nggak maju. Jadi itu yang benar-benar kita tanamkan sekarang seperti itu. Iya. Berarti ke depan ini semuanya juga harus bersatu untuk mendukung agar percaturan di Pamekasan itu bisa terus meningkat. Iya benar. Nah, apa nih sebenarnya yang dalam artian jika memang sudah meningkat itu kan harus menjaga konsistensinya. Kalau yang sekarang dibutuhkan adalah untuk peningkatan. Ada nggak sekolah catur sebenarnya di Pamekasan? Gak ada. Makanya kita mau inisiatif bikin itu. Saya dengan teman-teman saya itu mau inisiatif, memang benar-benar mau majukan catur Pamekasan itu, sehingga ada inisiatif untuk buka sekolah catur. Itu akan bagus kalau animonya besar kan Mas? Ya kita itu harus benar-benar mempromosikan catur itu sampai ke pelosok desa. Bahkan teman-teman atlet saya itu, murid saya dulu kemarin Senin itu ada yang datang dari utara, benar-benar mau latihan catur. Ya kita kan kasihan kan, dalam arti beliau nggak punya wadah sehingga harus datang jauh-jauh ke sini. Pengennya nanti kita ada sekolah catur, kita jadwalkan, memang benar-benar jadwalkan, dan materinya kita jadwalkan dengan teman-teman, nggak bisa kalau sendiri. Ya pengennya seperti itu. Kalau di Pamekasan yang paling banyak itu di jenjang sekolah SD, SMA, SD, SMP, SD sama SMP, kita fokusnya di situ. Oh SD sama SMP. SMP. Yang paling banyak. SD. Bahkan atlet kita itu ada yang kelas 1 SD, kelas 2 SD ada, kelas 3 SD. Bahkan yang juara kemarin itu kelas 2 SD yang di Madiun itu. Juara 3 se-Jawa Timur. Juara 3. Ada kejuaraan itu Mas, ada seri 1 sampai seri 7. Nah, anak ini, murid ini juara di seri 7-nya, juara 3. Sehingga ketika juara 1 sampai 3 itu dikumpulkan lagi, yang seri pertama sampai seri 7 dikumpulkan untuk main di Perang Bintang itu nanti di Desember itu, murid kita itu nanti. Iya. Sehingga punya pengalaman sendiri. Orangnya juga punya kemampuan dan punya kemauan dan didukung orang tua itu. Dia ke Madiun itu biaya sendiri, didamping orang tua. Itu kita salutnya sama pecatur atau murid-murid yang didukung oleh orang tua. Itu. Mas sendiri dulu didukung banget ini orang tua. Mengkalkulasi nggak berapa habisnya yang dikeluarkan sebenarnya untuk berkarir di situ? Orang tua nggak pernah mengkalkulasi habisnya berapa atau nggak juara atau juara. Yang penting kita itu main maksimal aja dah. Dulu sempat diiming-imingi dulu Mas, kamu kalau mau juara saya belikan ini, misalnya gitu kalau orang tua, sehingga kita motivasi gitu. Ya kalau gak juara jangan dimarahi, karena itu punya beban mental yang kok kiri mulu loh gitu, saya dimarahi terus misalnya gitu, sehingga males lah main caturnya karena dimarahi. Ya motivasi aja, meskipun dimarahi tapi marahnya itu dilihat lah kayak gimana, seperti itu. Berarti memang benar-benar sangat penting dan urgen peran dari orang tua sangat dalam penting. hal ini. Iya, hal ini. Karena berhubungan juga dengan finansial. Ya. Yang mana ada beberapa case yang harus dia berangkat sendiri kalau emang dia mau tetap berjuang. Benar. Mas waktu berangkat sendiri waktu itu juara berapa? Juara 1 nasional itu. Juara 1. Berangkat sendiri mandiri juara 1. Yang awalnya juara 2 di Kejurda. Juara 1 di Kejurnasnya. Karena Jawa Timur cuma mengirimkan 1 atlet. Katanya waktu itu juara di Kejurda yang juara 1 berangkat. Juara 1 berangkat, saya juara 2-nya. Juara 2. Saat di Kejurnas juara 1 sampean. Iya. Oh, enggak melawan yang sesama Jawa Timur enggak waktu itu? Waktu itu melawan. Menang waktu itu. Juara 1-nya saya kalahkan. Berarti memang sering ya, dalam artian ketemu dengan lawan yang sama, kadang kalah kadang menang. Kadang kalah kadang menang. Apa yang menjadi problem biasanya? Ya biasanya kita lihat dulu. Kalau misalnya saya lawan sampean nih. Pembukanya biasanya sampai ini hafal Sisilia misalnya, bukan Sisilia. Ya kita prepare dulu Sisilianya. Ini Sisilianya. Gitu. Jadi harus. Pernah nggak bermain tapi Mas tidak tahu bahwa mereka itu pembukannya apa? Pernah, sering.
Sering juga. Sering. Tapi kita kan sudah siap. Semua pembukaan kan harus dihafalkan semua. Harus siap. Kalau saat itu tidak tahu apa yang harus diantisipasi, yang harus dilakukan sebenarnya. Ya kita defend biasanya sih. Defend. Kalau emang tidak tahu. Tidak tahu. Kalau Tapi sama-sama rata-rata- defense, musuhnya juga defense, Iya sekolahnya. sama. Iya kalau sama-sama defend akhirnya ada yang Kuat-kuatan nyerang ya? kuat-kuatan sampai benar-benar end game biasa. End game itu. End game itu biasanya sama-sama diadu misalnya Mas. Tinggal pion sama pion misalnya. Kalau misalnya bisa terkecoh di situ ya menang gitu. Oh berarti beradu kesabaran di situ Iya, juga. kesabaran. Kayak kadang kan dipicu oleh nafsu untuk wah ini kesempatan ya, coba nyerang dulu. Ya pokoknya pinter-pinter lah menjaga strategi itu. Kadang teman-teman kadang kita dijebak oleh musuh, misal ayo maju misalnya. Ya kita harus sabar-sabar. Kalau misalnya maju itu bisa Merugikan. dijebak, ya jangan maju, santai aja dulu, main tempo biasanya itu Mas. Misalnya rajanya itu takut disekak sini mati misalnya sama benteng, kita maju pion di sini kan tempo itu akhirnya kan menjaga, takutnya ada apa-apa di belakang seperti itu. Iya. Menarik nih, tapi saya kalah tadi. Berarti memang beneran master, soalnya cepet juga nih mainnya. Ya Mas, apa nih yang ingin disampaikan terhadap murid-muridnya Mas yang saat ini yang sedang Mas bina, yang ingin disampaikan? Pokoknya tetap semangat aja berlatih, terus memaksimalkan kemampuan aja. Ya pokoknya kalau ada kemauan di situ pasti ada jalan seperti itu. Ketika sudah ada kemauan pasti ada jalannya. Dan itu yang selalu ditanamkan terhadap murid-muridnya Mas. Kan kadang ada murid tuh tidak ada dukungan orang tua, tapi anaknya semangat tuh. Ya pokoknya intinya memaksimal kemampuan, biasanya di situ pasti ada jalan intinya. Gitu. Iya. Ya, itu sahabat KTV yang paling penting, bahwa sebenarnya kalian harus menjaga kemauan kalian agar apa yang kalian cita-citakan itu bisa terwujud. Nah, ini yang berhubungan dengan tadi yang dibahas soal konsistensi. Betul. Dimana kalian tidak hanya sebatas bermain catur ataupun hal yang lain, mempersiapkan hanya untuk kejuaraan. Pasca kejuaraan ada ataupun tidak kejuaraan, kita harus menjaga. Nah, itu yang sebenarnya penting, yang paling juga penting. disampaikan tadi. Hampir di semua olahraga seperti itu. Hampir di semua olahraga juga akan seperti itu. Karena ketika kita memang ini tidak terlalu terhadap fisik ya. Iya. Dalam artian tidak perlu fisik, tapi kan juga memeras otak dan juga insting. Insting benar-benar. Nah, itu insting tersebut yang butuh terus dilatih. Ketika sudah lama nggak main pasti juga semakin menurun. Lupa ya. Lupa. Ya, itu sahabat KTV yang bisa dipelajari dari perbincangan bersama Mas Erli ini sebagai master nasional, sudah pelatih juga. Wah, ini saya iri juga nih. Ya, itu saja yang bisa kita perbincangkan dan bisa kita share pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.